Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi. Saya meminta untuk mengulang salawat 2 kali. Saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, bakhil, medit, mirip gihese, buntut kasir, korek? Orang Riau bilang pelit, bahasa Riaunya kedekut. Orang Sulawesi Selatan bilang pelit, bahasa daerahnya masiki. Orang Sumatera Selatan bilang pelit, cemekean. Orang Kalimantan punggili. Mulai aneh. Bapak Ibu tolong nanti ke depan 1 jam ke depan kita belajar bersama-sama. Ajarkan saya sepatah 2 patah bahasa kampung ini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar saya tidak merasa jadi tamu. Biarkan saya merasa seperti hadir di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Otutu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bungkili itu adalah orang-orang yang ketika namaku, kata Nabi, disebut telinganya mendengar, tapi sayang, seribu sayang, dia diam, bungkam, tidak langsung membalas salawat kepadaku. Itulah orang bungkili. Survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai hari kiamat, Allah dan malaikat saja tidak pernah berhenti untuk terus bersalawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir bersama kita Bapak Kabak Kesa, Bapak Faisal, landing di Makassar. Dari Makassar saya naik pesawat lanjutan transit menuju Lubuk Banggai selama hampir 1 jam. Dari Lubuk Banggai saya naik mobil 6 jam ke Kabupaten 7 Unang-Unang. Selesai safari di sana berapa hari, saya melanjutkan tabligh akbar menuju ke Kabupaten Pohuwatu. Naik mobilnya 15 jam. Lebih lama dari rute Jakarta Jeddah. Dari sana penginapan ke sini hampir 1 jam. Bapak Ibu, perjalanan belasan jam yang saya lalui dari jam 4 sore sampai ke Pohuwatu itu jam 9 pagi, perjalanannya luar binasa.
kiri longsor menghadap. Berarti posisi saya jalannya di Tuhan api neraka, apalagi badannya. Dua mata ini hanya dua mata saja, bukan 4 mata, karena itu acara tukul arwana. Tidak ada jaminan. Cuma 2 mata saja. Mata yang pertama, mudah-mudahan kita digolongkan di dalamnya. Mata siapa? Ainun bakat min khasyatillah. Kata Nabi, sepasang mata yang sering menangisi dosa-dosa masa lalunya. Mata yang sering menyesali kesalahan masa lalunya, diiringi dengan tetesan air mata, aman dari sentuhan api neraka. Jadi banyakin nangisnya untuk urusan dosa, bukan telat bulannya. Suami telat ngasih uang bulanan nangis. Suami aneh-aneh nangis. Dikit-dikit curhatnya di medsos. Halo guys, aku sakit hati. Suamiku gak tahu diri. 12 tahun aku menikah dengan dia, sedikit pun aku tidak pernah bahagia. Demi Allah guys, sedikit pun tidak pernah bahagia. Tiba-tiba di akun ada yang DM, bukannya anak ibu sudah 9. Nggak bahagia gimana? Bu, gak ada manfaat mengupload apapun. Mau keburukan kita, keburukan suami, keluarga, gak ada manfaat. Orang tepuk tangan, malah senang melihat kehancuran kita. Curhatnya itu jangan di medsos, curhatnya itu di atas sajadah, dalam sujud terakhirmu, dalam sholatmu, karena Nabi menjanjikan itu cara paling dekat engkau dengan Tuhanmu. Minta Allah memperbaiki semua apa yang tidak engkau sukai dalam hidupmu. Otutu. Mata yang kedua ada hubungan dengan polisi. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang selalu terjaga, bela-belain enggak tidur, menjaga keamanan, ketertiban, walaupun terkadang nyawa jadi taruhannya. Mata polisi, TNI, Satpam, maka kalau bekerja diniatkan karena Allah, itu setiap detik ada jaminan aman dari api neraka. 2 mata saja, jangan mata keranjang. Kita doakan abang dilindungi Allah. Alhamdulillah. Dan yang tidak saya lupakan, mungkin hadir di tengah-tengah muda yang siap menyenangkan Rasulullah lewat program-programnya. Apa programnya? Ada 3. Program yang pertama, kalau dulu kita kenal ada istilah ABRI masuk desa. Mereka bikin ulama masuk desa. Tiket pesawat ustadz dan rombongan yang bayar mereka. Pemda panitia tidak dilibatkan, tidak diberatkan. Semuanya mereka yang handle. Belum tentu di luar sana ada anak muda yang mau diajak begini berjihad di jalan Allah. Mereka ingin jadi yang muda yang beragama. Saya sering dikirim mereka berdakwah. Kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya pernah dikirim mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya jamaahnya nampak pecinta Quran. Saya tes, saya pancing awal ayatnya, saya kasih kode tangan begini, mereka terpanggil melanjutkan bacaan. Gak kayak kemarin di kecamatan mana itu, kesel saya. Tangan saya sudah ngasih kode begini, jamaahnya diam. Tiba-tiba ada seorang nenek di depan
depan saya. Dia berdiri sendiri sambil berteriak, Sadaqallah. Ngajak berantem juga. Anak-anak muda ini punya 3 program. Program pertama menghadirkan para ulama gratis di seluruh pelosok negeri. Ini namanya konsep yang muda yang beragama. Konsep kedua, yang muda yang terus berkarya positif di jalan Allah. Apa jihad yang kedua? Mereka setiap masuk ke berbagai daerah, baik provinsi dan kabupaten, mereka punya tim mengintai, memantau, mencari kader-kader dai masa depan. Anak yatim piatu, duafa, fakir miskin ditawarkan untuk menjadi penghafal Quran ke depan, ulama-ulama masa depan. Mereka siapkan beasiswa 6 tahun gratis plus uang jajan. Mereka kontrak dengan 4 pondok pesantren terbaik se-Indonesia. Biayanya mereka semua yang nanggung, sampai urusan jajan, pakaian, sabun, semuanya mereka yang jungkel balik membiayai. Mereka kepala dari kaki siap, asal anak asuh ini jadi orang di masa depan. Mereka punya catatan, selama 3 tahun COVID menghantui kita, ada lebih dari 1.000 kompak kenal Aisyah. Yang kompak kenal Aisyah, di mana kenalannya? Mulai nggak beres. Kalau ada yang kenal berarti dia makhluk purbakala. Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi, wahai ummul mukminin, wahai istri Nabi, apa rahasianya akhlak Nabi mempesona, dipuji oleh makhluk yang ada di bumi, bahkan dipuji oleh makhluk yang ada di langit. Bahkan Allah yang maha kita puja tidak lepas sering memuji Nabi kita. Maaf ya, kalau saya dipuji orang, mungkin yang muji saya itu rabun matanya, karena Allah belum menampakkan kejelekan dan keburukan di hati pada diri saya. Tapi kalau Nabi yang muji bukan makhluk, yang muji Khalik, Tuhan, pasti tidak salah pujian mampir kepada pribadi Nabi. Mana ayatnya kalau Allah memuji Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Lemus banget. Ulang ah. Lihat ahli maksiat kompak dalam kemaksiatannya. Kenapa kita nggak kompak dalam kebaikan? Lihat ahli maksiat rebut-rebutan kalau nonton konser, artisnya seksi, rebutan duduk paling depan bisa nempel dengan biduannya. Kenapa kita nggak mau duduk paling depan, sob dekat dengan ustadznya? Betul? Lihat para ahli maksiat bangga nggak malu-malu mempertontonkan aurat. Pulang dia. Tapi kenapa kita menutup aurat pakai hijab ada rasa malu? Itu yang membuat kita kalah dengan mereka. Kalau mereka jikrat-jikrat nonton musik, mengikuti lagu dan iramanya, maka ini saatnya tunjukkan kepada ahli maksiat, alhamdulillah kita yang teriakkan lafaz Allah sekeras-kerasnya. Jangan kalah dengan kecamatan lain. Seorang nenek saking semangatnya dia teriak-teriak lafaz Allah sampai dia lupa gigi palsunya lepas. Siap ya? Nanti kalau tangan saya begini teriakkan lafaz Allah. Nanti saya kasih bonus apa manfaat kalau semangat menyebut lafaz itu. Bu? Bu? Nggak akan rugi yang nanti semangat menyebut lafaz Allah, nggak bakal rugi. Mana dalilnya? Dengerin.
La taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak akan jadi turun, kata Nabi. Kiamat bisa tertunda turunnya hatta la yuqalu fil Allah Allah Allah. Selama masih banyak makhluk di muka bumi ini, kata Nabi, semangat melafazkan lafaz itu, kiamat saja bisa ditunda turunnya, apalagi sekedar musibah dan bencana. Makanya Pak Kabakesa, titip salam saya dan cinta buat Bupati. Solusi paling cepat menjaga kabupaten dari bencana, musibah, malapetaka yang sering hadir di berbagai daerah negeri ini adalah banyakin warganya ingat Allah. Bila perlu sebulan sekali bikin forum silaturahim ulama dan umaroh. Ajak mereka dekat dengan Allah. Paling tidak mereka menyebut lafaz Allah, musibah gak bakal turun.